Oke, kita lanjut ya. Ini untuk R3 yang 2016. R3 2016 menggunakan reflektor, jadi H4 ya. Headlampnya adalah H4. Bedanya dengan yang 2021 dia menggunakan proyektor H11. Ya, H4 saya rekomendasi Cree DCP ya. Fog lampnya tetap H16 JL3 sama. Nah, headlamp menggunakan Cree 30 watt 2900 kalau yang tipe H4 ya. Mereknya tetap adalah juragan lampu ya. Syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus besar, dalam arti ini 30 watt ya, real, tidak ngedrop, dia stabil. Ketiga adalah adjustable. Nah, adjustable ini penting karena di H4 mempunyai dua buah fokus untuk low beam dengan fokus untuk high beam. Makanya banyak dari Anda yang membeli bolam H4 silau ya, Pak nggak fokus, Pak buyar, Pak pecah. Jadi dia mempunyai dua buah fokus low beam dengan fokus high beam. Chip low beam harus di fokusnya low beam, bukan chip low beam di fokus high beam. Nah, kalau chipnya low beam di fokus high beam, tentu sinarnya tidak akan menjadi low beam, tapi menjadi high beam. Nah, banyak orang mengadjust pakai obeng diturunin. Nah, mengadjust pakai obeng diturunin itu menyesatkan Anda. Kenapa? Karena kalau LED-nya bagus, fokusnya bagus, Anda tidak perlu mengadjust. Mengadjust mungkin perlu, hanya sedikit, mungkin 1-2 putaran, bukan diputar-putar sampai turun jauh nunduk. Itu salah. Ya, sama seperti Anda punya ban pinggang. Anda beli ban pinggang yang seukuran badan Anda, yang misalnya yang 100 cm. Ya paling Anda pakai setiap pagi pakai celana berangkat kerja, mungkin Anda hanya mengadjust sedikit mungkin. Ya, sama dengan lampu ini, kita mengkonversi dari halogen ke LED. Ya, tentu kita harus mencari LED yang anatomi sama seperti halogen. Nah, itu penting, perlu yang namanya kalibrasi juga ya, di setting. Banyak orang yang mengeluhkan buyar cahayanya, tidak ada cut off. Jadi banyak hal di H4. Satu adalah anatomi sama seperti halogen, harus ada payung. Ini penting, Bro. Anda cari bolam yang harus ada payungnya. Payungnya ini lebih baik menyerupai halogen. Kenapa? Karena halogen payungnya seperti ini. Jika payungnya tidak menyerupai halogen, maka cut off-nya akan tidak sebagus halogen, karena reflektor tersebut punya halogen. Kita hanya mengkonversi ke LED, tentu kita harus mencari LED yang sama seperti halogen. Nah, hal kedua adalah perlu titik fokus. Titik fokusnya untuk low beam ya harus di low beam. Jangan titik fokus chipnya low beam tapi di posisi high beam. Nah, itu juga nggak bakal bisa bagus. Tentu sinarnya akan tinggi. Sinarnya akan tidak napak di jalan, menyilaukan orang gitu ya. Banyak kasus seperti itu. Nah, kasus seperti itu akhirnya dia merasa silau, dia turunin. Pakai obeng diputar, headlampnya turun. Jadi sorotan sinar cuma di depan bumper 5 meter. Nah, seperti itu berbahaya, Bro. Anda memasang lampu LED itu bukan untuk menyusahkan Anda, tapi supaya Anda enak. Jangan sampai menyusahkan Anda dalam arti kan menyilaukan orang. Dia nggak mau menyilaukan orang, dia tahu diri juga. Nah, disetel turunin. Sama bengkel juga disetel turunin sebanyak-banyaknya supaya nggak silau. Nah, akhirnya jarak sorotan mobilnya cuma 2 meter di depan bumper. Itu bukannya malah Anda keluar uang beli LED, bukan membuat Anda enak, tetapi menyesatkan Anda. Kenapa? Karena jarak cuma sorotan 2 meter membahayakan Anda. Ya, sorotan mobil itu harus bisa 10-15 meter ke depan. Ya, seperti itu. Jadi makanya jangan sampai salah beli, ya, jangan sampai asal beli, ya, sayangilah duit Anda. Tapi kalau Anda banyak duit ya nggak masalah, ya. Tapi justru kalau Anda tidak punya duit atau Anda pas-pasan duitnya, tetapi Anda salah beli, nah itu yang merugikan Anda. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya, Pak, saya mau lihat yang Bapak review sangat bagus sepertinya, iya, tetapi budgetnya belum sampai. Lebih baik nabunglah dulu, ya. Nabunglah dulu, sampai nabung. Sama seperti saya mau beli jam ya, saya mau beli jam misalnya Seiko Marine Master SLA, berapa sekarang? SLA 047 harganya 40 juta, saya baru ada 5 juta, ya nabung dulu lah, Bro, ya nabung dulu. Sama seperti saya misalnya, wah saya mau beli Ducati, duitnya baru ada 100 juta, ya nabung dulu lah, Bro, jangan kredit, ya seperti itu. Jadi sama seperti LED, ya, budgetnya belum ada, nabung dulu. Kalau Anda yakin merasa barang ini bagus, kalau harganya masih menurut Anda masih mahal atau Anda budgetnya belum ada, nabung, Bro, ya. Jangan kepincut yang barang-barang murah
yang barang-barang yang tidak sesuai, yang tidak ada reviewnya, yang tidak berkompeten di bidang itu Anda beli. Memang di online banyak bro yang jual bro, dari atas sampai bawah banyak ya. Yang mana yang bagus kan Anda bingung ya. Nah, saya menawarkan produk yang bagus, menurut saya sudah di atas rata-rata. Anda tinggal pasang saja ya, stabil, tidak ngedrop, bayangan gelap kecil, tidak storing. Soal pendinginan juga penting ya, di R3 menggunakan karet H4. Jadi bolam-bolam mobil-mobil di Indonesia, di Jepang adalah menggunakan karet. Anda tidak perlu melobangi ini karet ya, tidak perlu dijebol-jebol seperti ini. Anda cukup pakai karet original ya. Karet original jangan lupa lepas dulu ininya, kelipin, pasang karet. Nah, karet ini bisa terpasang dengan baik. Karet terpasang dengan baik artinya tidak masuk debu, tidak masuk air ya. Dan pendinginan LED-nya juga tercapai karena LED ini mempunyai heatsink, mempunyai double cooper, mempunyai kipas. Nah, di sini masih terlihat heatsink. Makin banyak terlihat heatsink makin bagus ya. Banyak terlihat heatsink makin bagus. Kenapa? Karena si kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah sini. Ya, jika tidak ada heatsink artinya ini akan terbungkus. Jadi si kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Jadi sama dengan tidak ada pendinginan. Saya sudah ngomong dari bertahun-tahun, LED itu musuhnya di panas. Makin panas dia ngedrop, makin panas cahayanya menurun, makin panas umurnya pendek. Ya, penting untuk Anda ya. Kenapa saya rekomendasi tipe headlampnya menggunakan Cree DCP ini? Karena lifetime dia bisa panjang, umur pakainya panjang. Kenapa? Karena dia panas. Saya sudah bilang kan, LED itu musuhnya adalah panas. Dia juga menghasilkan panas, tetapi panasnya dia dihasilkan tidak terlalu cepat. Jadi panasnya lama. Intinya seperti itu. Beda dengan chip-chip CSP ya, chip ses package yang lain-lain, panasnya cepet bro. Baru dinyalakan 5 menit Anda mau pegang aja udah nggak bisa ya. Sedangkan LED ini lebih adem ya. Jadi Anda harus mencari LED yang adem supaya lifetime-nya panjang. Karena LED itu musuhnya panas, apalagi Indonesia negara tropis, negara macet. Macet itu mesin mobil Anda panas, ruangan mesin mobil Anda panas. Si LED butuh pendinginan, sedangkan ruangan mesin panas, tentu LED-nya makin kerja berat gitu ya. Nah, ini 5500 Kelvin ya, hujan masih tembus ya. Dan ini high beam-nya juga ada perubahan posisi sorotan sinar, jadi akan naik ya. Ada juga yang mengeluhkan, Pak, H4 saya kok tidak bisa lampu jauh ya, lampu jauh dengan lampu dekat sama aja. Nah, ini saya jamin ada perubahan ya, lampu dekat, lampu jauh. Oke. Jadi ini bola memenuhi 7 syarat bolam bagus ya. Pemasangan pun tinggal PNP, driverless, ini sudah dirajut oleh nilon, tahan panas ya, tinggal colok soket ya. Jadi ini salah satu the best lah, makanya saya promosikan tipe ini. Kenapa? Lifetime panjang ya, lifetime panjang, fokus bagus, cut off bagus, high beam juga tinggi ya, ada perubahan lah, intinya seperti itu. Dan dia stabil 30 watt dari awal sampai akhir ya. Jadi LED tipe ini bisa diajak kerja berat. Anda bisa andalkan tipe ini ya. Nah, kalau fog lampnya sama seperti R3 2021, masih menggunakan H16 juga, JL3 ya, bisa putih kuning, bisa kuning ya, 3 warna. Jadi kalau Anda beli satu paketan ini bisa nanti harga negosiasi ya. Harga paketan putih kuning ya, 3 warna. 3 warna kenapa? Ya untuk membantu Anda di jalan hujan atau kabut ya, membantu headlampnya. Kalau headlampnya 5500 Kelvin hujan sih masih oke. Tapi kalau kabut memang agak-agak sulit ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Nah, kalau Anda membeli fog lamp kombinasi seperti ini, putih kuning gitu ya. Anda mau jalan hujan, mau jalan kabut, bahkan ada salju pun kalau di Indonesia Anda tinggal jalan ya. Karena bolam ini termasuk bolam all weather. Spek ini tinggi loh bro. Ini paling terang. Saya istilahnya mau menjual barang yang the best lah. Saya juga tidak mau menjual barang abal-abal. Ini sudah menggunakan chip dempet, paling terang 30 watt, belum ada yang lebih terang daripada dia. Pendinginan double cooper PCB ya, double cooper PCB, adjustable juga. Anda bisa taruh chip putihnya di bawah, chip kuningnya di bawah seperti tadi saya sudah jelaskan ya. Driverless, tinggal colok soket saja ya. Jadi ini satu paketan headlamp
Cree XHP 50 second generation untuk R3 2016 dan fog lampnya JL3 H16 ya. Jadi ini di order 2 set untuk 2 mobil ya. Terima kasih. Jadi buat Anda yang mau order bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order barang ini di Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, oleh reseller saya F3 Moto Lighting, Tokopedia, Juragan Lampu, Jungki Wena, saya sendiri, atau reseller Juragan Lampu. Anda bisa WhatsApp saya untuk order, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Oke, terima kasih.